Coba seperti ini Bang Faku. Ini saya selesaikan dulu ya, biar nanti sampean menanggapinya enak. Pertama, jenengan tadi mencampur adukan antara takbir, takwil, tafsir. Sehingga sampean memberikan contoh itu seakan-akan itu diadu. Penafsiran ulama fikih condong dengan apa itu status atau latar belakangnya. Itu tafsir. Karena tafsir itu kalau ilmu fikih maka itu dipandang dari sudut pandang istinbatul hukminya, mengambil hukum daripada Al-Quran. Kalau ulama nahwu itu mengambil dari redaksi Al-Quran dengan cara sudut pandang nahwu. Oh ini kedudukannya menjadi mubtada, oh ini kedudukannya menjadi khobar, oh ini contohnya mubtada, khobar muqaddam, mubtada mu'akhkhar dengan Al-Quran. Itu beda ya dengan takwil. Beda dengan takwil. Jadi kalau seumpamanya kita campur aduk, nanti kita tidak akan menemukan titik terang daripada takwil itu sendiri. Kemudian yang kedua tentang apa itu Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu ulama mengatakan, dan itu sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, itu berdempetan dengan arasy. Berdekatan dengan arasy. Artinya apa? Artinya ketika itu Sidratil Muntaha dikatakan Rasulullah itu merupakan tempat Rasulullah bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala di situ. Sidratil Muntaha maksudnya. Bukan di Sidratul. Nah, ini orang gagal paham terkait kisah Isra Mi'raj itu di sini. Karena orang menganggap pertemuannya Allah dengan itu ya, Jibril itu di Sidratul Muntaha. Bukan. Iya, sebenarnya Nabi itu setelah di Sidratul Muntaha. Jadi yang dimaksud inda Sidratil Muntaha itu kenapa ada bahasa Al-Muntaha? Al-Muntaha itu adalah suatu makom pencapaian akhir bagi makhluk-makhluk yang makhluk-makhluk itu tidak akan bisa melebihi daripada Sidroh itu. Tempat Sidratul Muntaha itu. Nah, adapun pertemuan Nabi dengan Allah itu bukan di Sidratul Muntaha, bukan. Ada seterusnya roh-roh mustawan dan sejenisnya itu gitu kan. Itu nggak tahu suatu makom atau suatu tempat. Saya yang jelas bukan suatu tempat ya. Itu suatu makom di mana Allah bertemu dengan Nabi Muhammad itu. Oke, seperti ini Pak. Saya ambil contoh ya, analogi. Saya berada di musola. Kemudian di musola itu ada mihrab. Maka itu nama lain, mihrab itu terdapat dalam musola. Di Sidratil Muntaha itu tempat Sidratil Muntaha itu berada di tempat, betul. Sepakat ya, Sidratul Muntaha itu tempat ya. Sepakat ya. Iya, saya sudah sepakat karena tidak mungkin makhluk Allah itu tidak bertempat. Yang tidak bertempat itu hanyalah Allah. Seperti itu. Beda dengan Nabi. Oke. Ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga. Ini letak alaku. Yang saya tanya dari tadi belum ada jawabannya. Alaku antara mengetahui dabahnya fakihil muqaddam tahu turuk di langit di sama dengan turuk yang ada di bumi dengan mi'rajnya fakihil muqaddam, apa alaqahnya? Dan di situ tidak menjelaskan secara sore fakihil muqaddam urija bihi ila sidratil muntaha bi dabbatihi atau ma'adabbatihi himar seumpamanya, kan enggak seperti itu. Yang ada di pembahasan selanjutnya, nah di situ cuma mengatakan dabbah daripada fakihil muqaddam itu tahu jalan di langit, sama halnya dengan tahu jalan di bumi. Maka pertanyaan yang pertama dari ini, sampean memahami langit di sini, yang dimaksud langit ini apa? Karena langit ini seperti ini, Bang, aku mohon maaf. Langit dengan bumi beda. Makanya alladzi khalaqas samawati wal ard. As-samawati di sini menggunakan
jamak muannas salim. Sedangkan wal ardi atofnya di sini menggunakan mufrad. Ya. Ini kalau menggunakan mufrad al ardi dan as-samawati menggunakan jamak Ya. karena langit itu yang 7 langit itu Tingkatan, bukan berlapis. bukan berlapis, akan tetapi beruang-ruang atau bertingkat. Ya, paham. Sedangkan ardi itu 7 lapis seperti halnya buku atau kertas seperti itu. Makanya di sini kita pahami yang dimaksud as-sama di sini apa? Bahasanya mufrad loh di sana. Sampai bisa menentukan sama. Ya makanya ini, nah yang saya pahami daripada, ya, tapi sebentar saya nih disclaimer dulu ya. Tadi takwil sama tabir itu udah selesai ya. Tabir itu identik kepada penggambaran daripada sebuah sesuatu dari hayalan atau dari sebuah mimpi, itu ditabir. Kalau takwil itu adalah makna tersirat atau makna yang sesungguhnya, yang pas, yang relevan daripada suatu ayat-ayat yang ambigu seperti yadullah gitu kan, yang kalau orang salah memahami yadullah, tangannya Allah, maka Allah gak berjud, jadi kekuasaan dan sejenisnya. Itu udah selesai ya, kurang lebih seperti itu. Nah, terkait yang redaksi kambing itu gimana? Berarti sampean sepakat ya bahwasanya takwil itu beda dengan takbir ya, dan tafsir. Dia apa ya namanya, kurang lebih sinonim tapi penempatannya gitu kan. Bukan. Maksud saya itu begini, tapi kalau tabir itu lebih ke mengungkap sesuatu yang daripada sesuatu yang misterius, seperti mimpi itu kan dalam misterius atau dalam khoyalan. Nah, itu bisa ditabir-tabir gitu kan. Begitu, atau tapi intinya mana, maksudnya itu intinya mana yang apa gimana? Hasilnya berbeda nanti. Kalau takwil itu kebenarannya dikatakan 99%, artinya di situ merupakan dalil konkret. Kalau takbir itu adalah merupakan bentuk bentuk penyamaan atas suatu kasus. Nah, contohnya seperti halnya ketika mimpi mimpi Raja Mesir yang oleh para pendeta. Udah paham Dengan takbir. Tapi Nabi Allah Yusuf memberikan ini, kalau punya saya bukan takbir, akan tapi takwil. Kenapa? Apa bedanya takbir dengan takwil? Ditanyakan oleh Raja Akhnatun pada saat itu. Ketika ditanyakan, oh kalau takbir itu belum tentu benar. Kalau takwil itu benar pasti sudah. Sekarang kita fokuskan kepada takwil yang versi ulama dalam mentakwil ayat ataupun dalam mentakwil daripada kalam itu serupa, biringannya ke arah yang tidak sesuai. Maka di situ takwil artinya mengalihkan makna lafaz yang sesungguhnya kepada makna lain. Itu artinya yang lebih relevan kan gitu kan. Iya, kalau tabir itu kan dia menyingkap sesuatu, apa sih ini maksudnya gitu kan, ada drama apa sih ini gitu kan, itu tabir kan, kurang lebih begitu kan maksud Anda kan. Dicampur dengan kasus bagi muqaddamin, nanti salah kesimpulan nanti. Enggak, kita ini sebenarnya udah melebar. Itu tadi itu hanya sekedar apa ya namanya, selingan saja membahas ke yang itu, tapi kita tetap fokus kepada si materi. Berarti kita masuk ke materi apa yang selanjutnya, yakni Anda berusaha di sini itu bahwa kalam ini itu kita anggap bahwa dari pagi muqaddam, dan makna yang sesungguhnya itu adalah penakwilan seperti yang Anda pahami atau Al-Habib Taufik Assegaf menggiring kepada penakwilan bahwa miraj yang dimaksud adalah sholat, kan gitu ya. Nah, maka di sini seperti yang tadi saya utarakan di awal, kalau seperti itu nanti ada sedikit kritik dari saya, apakah relevan dengan teks ini ditakwil kepada sholat gitu kan.